Tadi pemahaman pemikiran keagamaan itu tidak bisa dijadikan sebuah tindakan hukum bahwa dia adalah menista agama. Betul, gitu betul, ya. iya. Ini perempuan di depan, berjarak 1 meter dengan laki-laki, laki-laki di belakangnya, kemudian di sampingnya laki-laki, itu sah sholatnya. Sah sholatnya nggak masalah. Ini bukan penistaan agama nih. Bukan. Iya, bukan itu. Bukan sesat ini. Tidak sesat, masalah, ya? cuma tidak lumrah. Itu semuanya nyeleneh, bukan termasuk kepada penistaan. Memang itu bukan jenis penistaan. Tetapi delik penistaannya ada di video yang saya reaction tadi pertama. Baik teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan di mana hari ini Kabareskrim memberikan pengumuman secara publik di mana Panji Gumilang telah dipanggil oleh Bareskrim, dan pada saat itu juga Panji Gumilang tidak hadir. Ya, tidak hadir Panji Gumilangnya. Dan apabila dipanggil selama 3 kali tidak hadir, maka Panji Gumilang akan dijemput paksa oleh Bareskrim. Dan di sini kita menguak beberapa laporan. Yang pertama dilaporkan oleh AFPP, terus yang kedua dilaporkan oleh Mas Ken Setiawan, di mana Mas Ken Setiawan juga memberitahu kepada saya akan memberikan laporannya segera, dan itu telah disampaikan oleh Mas Ken Setiawan langsung. Dan di samping itu juga ada beberapa aliansi ulama yang akan melaporkan Panji Gumilang apabila ini tidak segera diselesaikan. Bahkan akan ada gerakan demo yang lebih besar lagi, yaitu 50.000 umat dari berbagai macam aliansi ormas dan juga santri. Ya, jadi kita lihat bagaimana MUI akan mengeluarkan fatwa setelah ini. Karena apa? Delik yang dilontarkan oleh Panji Gumilang telah masuk kriteria penistaan agama, di mana dia menyatakan Allah itu tidak paham bahasa Indramayu dan Al-Quran adalah deklarasinya Nabi Muhammad, bukan kalam Allah. Coba kita langsung reaction seperti apa pernyataan dari Panji Gumilang yang telah menjadi dugaan penistaan agama. Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Jelas keluar ya dari mulutnya Panji Gumilang, Nabi Muhammad telah mendeklar. Jadi ini adalah deklarasi Nabi Muhammad, bukan deklarasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ulang sekali lagi. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu. Tuh, jelas kan? Itu Nabi Muhammad tuh yang mendeklar. Atas wahyu ilahi. Atas wahyu ilahi. Kalau menurut tafsir dari Syekh Panji Gumilang, ya, menurut Syekh yang terhormat ini, apa itu wahyu ilahi? Ya, kira-kira kalau menurut Panji Gumilang, wahyu ilahi itu apa gitu? Sehingga menyatakan itu bukan kalamullah. Itu bukan kalamullah katanya. Ini bagaimana penafsirannya? Dan di samping ini teman-teman, ada salah satu channel tadi dia mengupload videonya bahwa dia membela Panji Gumilang. Katanya Panji Gumilang tidak melakukan penistaan agama. Namun yang dibahas itu cuma 3 poin yang saya tahu di situ. Kita bahas nanti, tapi kita selesaikan ini dulu. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Allahu Akbar. Seolah-olah Allah itu tidak maha tahu ya teman-teman. Seolah-olah Allah tidak tahu kepada doa-doanya orang Indramayu. Apabila ada orang Indramayu berdoa dengan bahasa Indramayu, Allah tidak paham gitu. Ini apa-apaan? Ya, jadi Allah itu kalau menurut tafsirnya Panji Gumilang tidak paham bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jadi keluar dari mulutnya baginda yang amat terhormat, mulia sekali ini Panji Gumilang, Syekh, Profesor, Doktor, Kiai. Kalau kata Ngabalin, Kiai Panji Gemelang katanya. Jadi Panji Gumilang ini telah menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah redaksinya Nabi Muhammad atau deklarasinya Nabi Muhammad yang didapat dari wahyu ilahi, bukan kalamullah. Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti kalau artinya. Bacalah semua itu. Jadi antara wahyu ilahi dengan kalamullah itu kalau menurut Panji Gumilang apa? Apa kira-kira? Nggak habis pikir saya.
Nggak habis pikir. Jadi ini, pernyataan Panji Gumilang yang ini sudah masuk delik penistaan agama. Karena merendahkan derajat Allah, yang dimana Allah itu maha tahu, maha sempurna, dan maha mendengar apapun yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Meskipun dia berbahasa Itali, berbahasa Prancis, berbahasa Jepang, bahkan cuma bahasa Indramayu. Allah maha tahu. Begitu. Klarifikasinya gimana? Hari Senin akan dipanggil untuk klarifikasi. Senin? Hari Senin kapan? Hari Senin ini, ya, berarti lusa. Hari ini kan Sabtu nih, berarti lusa Panji Gumilang akan dipanggil, akan diperiksa. Karena sudah sekali katanya dipanggil. Kalau tidak hadir, Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Ya, mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak, mudah-mudahan nanti diputuskan hari Selasa. Pemanggilan terhadap Selasa. Panji Gumilang Pak ya? Pemanggilan klarifikasi. klarifikasi. Selain yang bersangkutan udah ada belum Pak saksi yang sudah diperiksa? Saya yakin penyidik sudah melakukan klarifikasi kepada beliau, tentunya saksi-saksi yang lain sudah dilakukan pemeriksaan. Siap, good. Jadi Panji Gumilang telah dipanggil oleh Bareskrim untuk dilakukan klarifikasi dan meminta dia untuk hadir secepatnya. Ya, kalau tidak hadir dalam beberapa pemanggilan akan dijemput paksa. Mungkin begitu. Nah, di sini teman-teman, dan hal ini juga dibela oleh pada tadi channelnya saya lupa. Coba kita cari ya. Pada Suka TV. Nah, Pada Suka TV. Pada Suka TV ini membahas tadi, saya tidak akan menayangkan di sini ya, karena durasinya 18 menit. Dan di situ yang dibahas adalah di mana Panji Gumilang ini memberikan statement yang itu tidak menista agama. Ini perempuan di depan berjarak 1 meter dengan laki-laki, laki-laki di belakangnya, kemudian di sampingnya laki-laki, itu sah sholatnya. Sah sholatnya nggak masalah. Ini bukan penistaan agama nih. Bukan. Iya, bukan itu. Bukan sesat ini. Tidak sesat, masalah, ya? cuma tidak lumrah. Oh, tidak lumrah ya. Tapi tidak sesat ini ajaran ini. Tidak masalah. Okay. Di dalam kitab Al-Majmu' juz 4 halaman 192, yang mana kitab Al-Majmu' ini disusun oleh Imam Nawawi, seorang mujtahid fahwa di dalam lingkup madhab Syafi'iyah. Beliau menyampaikan, amma idza shallat an-nisa'u ma'ar rijali jama'atan wahidatan wa laisa bainahuma ha'ilun fa afdalu sufufin nisa'i akhiruha. Iya. Ketika laki-laki dan perempuan berjamaah secara sejajar, maka hanya menyalahi keafdoliahan, bukan menyalahi kesunahan atau kewajiban. Dan ini ya, sah sholatnya gitu aja. Pasti sah, karena hanya menyalahi keafdolan, bukan kewajiban. Dan di sini teman-teman, ketika saya mendengar pernyataan ini, yang dibahas itu cuma beberapa poin yang berkaitan dengan fikih, yaitu saf sholat, terus khutbah Jumat, dan lain sebagainya. Itu semua menyimpang. Itu semuanya nyeleneh, bukan termasuk kepada penistaan. Memang itu bukan jenis penistaan. Tetapi, delik penistaannya ada di video yang saya reaction tadi pertama. Itu adalah delik di mana menista Allah atau menghinakan derajat Allah yang maha tahu menjadi maha tidak tahu. Sehingga apa? Keluar kalimat dari mulutnya Panji Gumilang, kalau Allah itu nanti tidak tahu bahasa Indramayu. Itu yang jadi delik penistaan agama. Begitu. Karena menyalin Al-Quran bahwa Allah itu maha tahu. Begitu. Baik teman-teman, itu adalah pendapat dari saya. Bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Dan kita tunggu hari Selasa keputusan dari Bareskrim. Jika Panji Gumilang bertentangan dengan hukum tadi ya, katanya masuk ke jaringan NII, KW9 lain sebagainya, itu di luar persoalan akidah dia gitu. Betul. Nah, berarti di proses hukumnya adalah bagaimana apakah Panji Gumilang ini ikut membesarkan NII KW9 atau terlibat di dalamnya atau tidak. Nah, itu harus dipisahkan. Tetapi kalau tadi pemahaman pemikiran keagamaan itu tidak bisa dijadikan sebuah tindakan hukum bahwa dia adalah menista agama. Betul, ya. iya.